Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Hyundai Accent Verna 1,5 GLS manual tahun 2003. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second atau bekas. Oke, sekarang kita periksa. Pada saat kita cek mobil ya, apabila kita mencari mobil bekas, kita bisa pertama kali cek bagian luar atau eksterior mobil. Jadi bisa kita perhatikan dari bagian depan atau bagian belakang, kita cek, kita pastikan bahwa dudukan dari mobil dia lurus, tidak miring kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di kaki-kaki atau suspensi, bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus untuk bodi kita perlu perhatikan itu adalah permukaan bodi, yaitu bayangan yang memantul benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita periksa, kita pastikan bahwa bayangannya masih lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu. Ini kebetulan divariasi ya dengan stiker, jadi sengaja memang tidak dicopot ya. Jadi selera juga. Ada juga yang suka dengan yang dengan stiker ya. Cuman secara keseluruhan mobil ini masih orisinil ya, cuman ada tambahan-tambahan aja di sini. Velg juga masih orisinil seperti itu. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu komponen-komponen yang ada pada luar mobil, termasuk bagian kaca, bodi, semua ban, velg. Kita kelilingin mobil, lampu-lampu, semua bagian-bagian yang ada di mobil. Ini memang saya biarkan dengan kondisi apa adanya ya, saya dapat seperti itu. Kita cek, kita pastikan. Ini ada antena juga masih berfungsi ya. Jadi kalau kita nyalakan mobil dia otomatis naik, nanti bisa kita lihat seperti itu. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan kondisinya juga masih oke. Setelah kita cek dan kita pastikan kondisi sudah oke, berikutnya cobalah kita masuk ke dalam. Untuk kuncinya ini terpisah dengan remote. Sekarang kita coba masuk dan kita periksa bagian dalam. Oke, pada saat kita buka pintu, yang pertama kali kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di pedal. Jadi pedal tingkat kausannya berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus habis itu kita periksa juga di bagian kolong dashboard, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus kita periksa juga di bagian kolong jok, juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Oke, setelah kita cek kolong dari interior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk, enak atau tidak, suasana dari interior, enak atau tidak, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus habis itu dashboard juga kita periksa, nanti satu persatu juga akan kita lihat di video ini. Kondisinya pastikan masih oke atau tidak. Terus habis itu untuk plafon juga kita periksa, kondisinya juga masih oke atau tidak. Untuk jok sendiri ini dilapisin dengan sarung dan kondisinya juga masih oke ya, seperti itu. Oke, jika kita sudah periksa dan pastikan interior kondisi sudah oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan ya. Adapun juga rembesan kalau dari packing atau sealnya, penggantiannya tidak terlalu mahal. Kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya, pastikan bahwa itu semuanya oke. Bagian kolong juga jangan lupa kita periksa, pastikan bahwa tidak ada keropos, dan kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kalau itu dari karet atau seal-sealnya, penggantiannya pun juga tidak terlalu mahal. Oke, setelah kita cek, kita pastikan itu sudah aman. Berikutnya coba kita nyalakan mobil. Untuk colokan kunci ada di bagian sini.
Oke, karena ini mobilnya manual, jadi pastikan bahwa transmisinya posisi netral. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Pastikan bahwa getaran mesin yang kita rasakan minim, dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mountingnya sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti. Atau mesinnya pincang, perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Berikutnya yang perlu kita perhatikan di kilometer mobil. Jadi Hyundai Accent Verna ini dia kilometernya di 151.000, jadi dia masih analog ya, masih analog. Terus di sini juga ada gantungan servis terakhirnya, jadi servis berikutnya di 154.000. Terus di bagian sini juga ini untuk mobil ukuran tahun 2003 termasuk yang jarang, jadi masih lengkap. Jadi di sini ada buku ini apa? Petunjuk audionya juga dia masih pakai kaset ya, jadi masih ada, jadi dia masih bawaan orisinil ya. Terus habis itu di sini ada buku servis, kalau nggak salah servis terakhirnya sampai 75.000 rekor Hyundai-nya. Buku manual juga masih ada. Terus habis itu di sini juga ada gantungan-gantungan oli sebelumnya juga masih dia simpan. Serta pemilik sebelumnya masih disimpan. Dan jangan lupa juga di sini pun juga bon-bon servis sebelumnya juga ada beberapa yang masih disimpan seperti itu. Oke. Dalam mencari mobil bekas antara kilometer, terus habis itu kondisi fisik secara keseluruhan mobil serta rekor-rekor servis terakhir, servis yang ada, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Sekarang kita coba periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di bagian bawah sini, ini buat buka kap mesin. Di bagian sini ada buat buka bagasi. Sama di sini ada buat buka pengisian tangki bensin. Terus di sini ada kisi-kisi AC, sama di sini ada tambahan tweeter ya. Oke. Terus kita lanjut. Oh, sama setir. Setir dia juga sudah ini ya tilt, tapi dia belum teleskopik. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Di sini udah di red trim, sama ada tambahan kayak list yang berwarna merah ya, seperti itu. Terus di bagian sini ada pengaturan spion. Dia spion sudah elektrik tapi belum retract. Di sini ada tombol power window di keempat pintunya, serta di bagian sini ada tombol lock unlock power window. Sekarang kita buka saja jendelanya. Jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke, di bagian sini juga nih ada tambahan-tambahannya. Ada lampu sorot, terus menambah kesan sporty ya, seperti itu. Oke, jadi ada ini apa motifnya kayak model-model ini ya, apa namanya tuh? Mustang. Corak ininya ya, apa corak garisnya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk buka kap mesin di sini ada tuas, kita dorong ke sebentar. Tuasnya sebentar ini. Kita dorong ke kiri. Iya ini. Yes. Oke. Hyundai Accent Verna ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan suaranya, pastikan bahwa suaranya itu halus, ritmenya konstan beraturan, serta getarannya minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa periksa di pinggir-pinggir kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Serta di bagian depan ini besi yang memanjang yang kita sebut apron, kita cek, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Samping-samping juga kita periksa, bagian-bagian dalam sini, samping-samping kita pastikan bahwa kondisi masih oke. Untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Untuk memeriksa kondisi mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Oke. Mesin sudah kita periksa.
Ya, bagi yang mencari mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang yang harganya sudah termasuk ekonomis ya, ekonomis, terus habis itu termasuk yang oke ya, oke, nyaman juga, terus habis itu tampilannya masih oke ya, walaupun dia tahun 2000 tahun 2003, karena dia ini adalah generasi sebelum Hyundai Avega. Jadi sebelum Hyundai Avega, jadi bentuknya juga hampir mirip dengan Hyundai Avega, dan Hyundai Avega pun juga terakhir masih ada sampai tahun 2012. Jadi walaupun ini tahun 2003, jadi orang masih bisa beranggapan bahwa mobil ini bisa sampai tahun 2012 ininya umurnya ya, seperti tahun produksinya ya, seperti itu. Oke. Sekarang perawatannya juga oke, mobilnya termasuk yang bandel. Hampir semua bengkel bisa menanganinya. Terus kalau mau ke dealer Hyundai pun juga banyak tersebar ya. Oke, jika mau servis ke Hyundai lagi. Oke, sekarang kita periksa di bagian belakang. Ya, kita buka pintu. Sekarang saya coba masuk ke belakang. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Memang tidak terlalu besar ya untuk ruang kaki. Tapi kalau jok dimajuin dapat space yang lebih ya. Untuk headroomnya sendiri pun juga ada sekitar 4 jari. Terus di bagian belakang di sini ada bisa duduk 3 penumpang, ada 2 sandaran kepala tapi dia menyatu dengan jok. Terus pelipatan bangku bisa 40%, 60% dilipat ke depan untuk mendapat space bagasi yang lebih besar lagi. Terus seatbelt 3 titik ada 2, sama 2 titiknya ada 1 di bagian tengah. Terus di bagian sini ada kisi-kisi speaker, sama ada tempat buat naruh barang juga, masih bisa di bagian sini. Terus di sini ada handle tangan, ada gantungan baju. Terus habis itu di bagian sini ada kantong penyimpanan. Terus memang di pinggir door trim tidak ada cup holder ya. Ada cup holder di sini sini satu ada cup holder, sama di sini ada asbak ya. Oke. Sama di tengah-tengah sini ada lampu baca. Oke, sudah kita lihat untuk bagian belakang. Kita periksa juga door trim, kondisi secara keseluruhan untuk mobil usia 2003 masih cukup oke. Terus sudah dilengkapi dengan child lock. Terus sealer pintu juga jangan lupa kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya, kita lanjut. Nih, tadi antenanya masih berfungsi normal ya. Jadi tadi turun posisinya, kita nyalakan mobil, dia naik antenanya. Oke. Di bagian sini ada spoiler tambahan, terus lampu, terus sama bagasi tadi sudah kita buka dari bagian dalamnya. Terus di sini juga bisa buat buka ininya, buat buka bagasinya dengan menggunakan anak kunci. Oke, space bagasi lumayan besar. Di bagian sini ada CD changer ya. CD changer, nggak tahu masih berfungsi atau enggak karena tidak saya coba. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak belakang, kita bisa periksa sealer di kap bagasi, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, serta di bagian dalam kap bagasi juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian bawah sini ada ban cadangan full size dengan velg yang sama. Di bagian sini juga kita bisa periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, bebas dari reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Oke, kita tutup pintu kap bagasi. Oke, antena ya naik sendiri, canggih. Di sini ada pengisian bensin di sebelah kiri. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu sealer juga kita periksa. Di sini ada child lock-nya. Ini ya. Sekarang kita periksa di bagian sini, bagian belakang. Oke, sekarang kita lanjut. Kita periksa juga di bagian sini door trim. Kondisi juga masih lumayan oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian dan usia. Terus sealer di pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ini tampilan jok bagian depan sama dashboard. Sekarang kita periksa dashboard ya. Oke. Ya, saya masuk ke dalam. Kita periksa dashboard. Untuk di sini ada cluster speedometernya. Cluster speedometer ini ada buat tombol buat ngeriset ininya ya, kalau kita mau ngelihat tripnya ya. Oke, di bagian sini ada tuas buat lampu besar, lampu kecil, lampu sen, lampu
dim. Di sini ada pengaturan buat wiper depan serta air wiper depan. Terus untuk sini tombol klakson, kondisi setir memang di sini karena usia ya, pudar-pudar karena usia. Terus sudah dilapisin dengan sarung. Dia setir sudah tilt tapi belum teleskopik. Di sini ada jam digital, pengaturannya ada di sini, AC, kisi-kisi AC. AC juga masih dingin. Terus di sini ada tombol hazard, terus fog lamp depan tombol, serta di sini ada buat defogger ini ya, defogger depan. Depan belakang ya, belakang. Sorry, maaf. Terus di sini audio masih standar, jadi dia bisa radio sama bisa radio FM AM. Ada kaset kalau bagi yang punya kaset, tapi saya nggak tahu ini masih berfungsi atau tidak. Sama ada CD changer tadi di belakang ya. Terus di bagian sini ada pengaturan buat suhu AC, arah semburan angin AC, kecepatan angin AC, ventilasi luar dalam, buat matikan AC jadi angin saja. Terus di bagian sini ada kalau kita tarik ini ada, sebentar kok agak keras ini. Oh, dipencet. Maaf. Iya, di sini ada 2 cup holder. Jadi modelnya kayak pulpen ya, dipencet. Terus ada power outlet 12 volt. Terus ada asbak, serta di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Tuas manual 5 kecepatan plus mundur. Ini ada handle rem tangan. Oh, rem tangan saya nggak tarik ya. Kita tarik saja. Terus di sini ada kunci seat belt. Jadi kunci seat belt juga kita periksa. Kalau ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus ada tweeter tambahan. Di sini laci penyimpanan tertutup. Terus di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas sini ada handle tangan, sun visor, ada tempat buat naruh dokumen kecil atau kartu. Ada cerminnya. Terus di sini spion bisa diatur level kesilauannya secara manual, serta di bagian sini ada sun visor bagian supir. Tidak ada cerminnya, tapi ada tapi ada tempat buat ini naruh dokumen kecil atau kartu ya. Oke, sama di bagian sini ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Hyundai Accent Verna 1,5 GLS manual tahun 2003. Ini termasuk mobil ini ya, antik ya, jadi kayak gitu, retro. Oke, jika berminat terhadap mobil ini silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan mobil di keterangan video ini ya. Terus pembeliannya bisa dengan cash atau tukar tambah, karena kredit sudah tidak bisa lagi. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow di sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, Threads Zal Motor Channel. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai mobil-mobil Hyundai yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya ya, serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Sama, oh ya, lupa saya juga, test drive mobil dulu sebelum menentukan pilihan. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, koplingnya ringan atau tidak, perpindahan giginya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan test drive. Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah, Bekasi. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.